Soalan saya, mungkin Tengku Agam faham siapa sebenar Farid Hussein. Yang pertama, siapa diorang. Yang kedua ialah saat MOU Helsinki antara dua kubu yang terpecah, uh, GAM and MA, no, AM Aceh Merdeka, apakah pada saat diundang Mati Atisari datang ke Aceh sebagai middleman, itu jauh-jauh hari pihak daripada AM dah tahu ke? Bahkan dua orang yang akan menjadi middleman dispute antara Aceh dengan NKRI. Kerana ramai pun masih belum tahu sejarah ni, tapi kerana ini penting sangat, apalagi saya, sebab saya try to, to say the real history for the person, in other words. Kerana ini penting buat saya peribadi, kerana kalau saya tak tahu detail history ni, macam mana saya boleh trying to, make sure my statement for other person in overseas countries, or in particularly, mahasiswa-mahasiswa yang datang dekat Malaysia yang bertanya tentang what was happening in Aceh that time. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je langsung go house. God yang mulia. Terima kasih. Jadi yang katanya oleh Tuan Salsha, Fonso Farid Hussein. Farid Hussein berasal dari sebuah suku bangsa Pari-Pari, berasal dari Makassar, suku Bugis, Bugis. Gayan orang kepercayaan Yusuf Kala, perjalanan kira-kira lebih daripada Situn dijejaki, karena perjanjian Helsinki kan berakhir di Mengge pertemuan, 5 kali pertemuan. Tapi abih wate sekitar Situn lah dari dijejakinya. Jauh segalomnya, niji diputoroi dengan kelompok CMI yang disinisiasi oleh Juha Christensen yang naga sepil buno sebagai manajer direktur CMI. Ji huna hubungan dengan Yusuf Kala karena awalnya kan masalah bisnis. Beta pegah habis lah ke urusan pribadi kan. Tetapi Mr. Almarhum Farid Hussein setelah perjanjian berakhir dan berhasil dianggap bagian daripada gerakan intelijen, bagian gerakan di Yuptano, Ji mendapatkan pangkat terakhir yang lundepu Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Indonesia di Kementerian, Sekretaris Menteri. Ji perawakan Ji, penampakan Ji, muka bulat, putih, tinggi panjang, sekitar 178. Lon turi paken pada tanggal 1 September 2000 dua tahun segalom pertemuan Helsinki kali merupakan ngelun dengan 12 anggota DPR RI Indonesia. Akhirnya dari Peru, Truk Yusuf Kala sebagai Menko Kesra, dia merupakan ngelun. Ada izin tunggu Paduka Yang Mulia tunggu si Hasan Muhammad Hidayat sebagai pimpinan tertinggi Aceh Merdeka, Presiden Aceh Merdeka, Deklarator Aceh Merdeka, dan pucuk tertinggi yang disebut wali negara ke-8 gebi izin long untuk duduk, tetapi hanya cok keputusan. Tapi dalam situasi dan kondisi wadeta depannya tanya tetap tatanya yang alasan awalnya dilaki damainya dasar jipe, legalitas jipe, dan awalnya merasa roy penjajah atau merasa roy pendatang Aceh berdasar je awal laki damai. Putra ikatan batin, ikatan logika akal sehat, dan ikatan bentuk fakta integritas jipu. Maka watelung tanya Mbak Mr. Yusuf Kala dan si Farid Hussein berhadapan langsung ngelung di Amsterdam. Watelung dari Vanuatu, Fiji ke New Zealand, Auckland, dari Auckland ke Brisbane, dari Brisbane ke Melbourne, dari Melbourne lun Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur 2 minggu langsung berangkat ke Amsterdam. Karena punya itu sama menulis dalam buku. Jadi di sini awan kai preh lun dengan awan cukup lun lu ada pisiro nama masalah. Tapi kalau melundu karena memang di preh lun lagi izin mbak pucuk pimpinan tertinggi Mbak Drog Yang Mulia almarhum Al-Caitun Kusi Hasan Muhammad Hidayat jidu dengan madang. Jadi mungkin hal-hal yang hana perlu begah pesan-pesan beliau dengan kepercayaan laginya ilu merasa
harus lon jaga kehormatan pimpinan tertinggi. Maka waktu lon dengar abih memandum, lon tanya tuh surat legalitas dari presiden. Pada saatnya presidennya Megawati, Menko Polhukam SBY kalau menjadi ke presiden, Menko Kesra Yusuf Kala. Tuh surat dasar beduh. Dia beduh. Okey, tujuan warok laki damai ke apa? Lon tanya. Tanya baik perang li, yang pegat perang so. Yang pegat perang so. Yang main budi so, yang main tentera Aceh so. Siapa Anda sebenarnya? Anda ada pendatang haram, Anda neokolonialisme. Wow, what is going on with you? Tanya, berdasar ke laki damai. Pakiban pencuri dan malah rumah dia laki damai. Yang kali kedua mentang payah kabayu. Yang kali kacok dan kali kerampok. Ketika awakkah ka bangkrut, ketika awakkah ka haji le kabaya biaya perang dah haji kabaya le budi mutu budi dan kapudubit ti uro tiga timbak budi 25,000 karena anak musuhnya 25,000. Dalam ti uro berapa padum 25,000 pedubit untuk ipoh bangsa Aceh. Kayak mutang untuk poh bangsa Aceh. Artinya dimutang oleh Indonesia iblo budi iblo musuh untuk timbak bangsa Aceh. Orangnya timbak bangsa Papua. Jadi nak cina demikian waron lagi. Lontang apa legalitas awakah? Yang begat perang so? Kah yang begat perang? Kah yang memulai? Kah yang mengakhiri? What is going on? Kan jelas katanya itanya. Okey, yang kali kebegangan dalam catatan lum, tapi pesan lum ke Megawati, rekam lum. Lum pesan ni nan, Mbak si Farid Hussein. Rekam bahasa lum, rekam Pak Yusuf. Buktikan Anda bisa hidup tanpa Aceh, kami bisa hidup tanpa Indonesia. Mana dadamu? Ini dadaku. Get out from Aceh. Kapan kalian keluar? Kalau enggak, kami akan keluarkan kalian. Itu baru pejuang. Hanaya mendamai koh bude orangnya sehingga ya pegang propaganda. Tidak seakan-akan darah bangsa Acehnya. Darah jamo. Mendarah mana pipaya tabayu menyatakan mana kau? Belum ipesiang bangsa Aceh. Pu bangsa Acehnya jamo. Boleh tapoh hana sobela. Tapi insyaAllah akan cara Allah gebela bangsa Aceh. InsyaAllah. Lagi doang kita bupanya ngomong sama mandun. Jadi persoalan individual seorang Farid Hussein, walaupun naik tulis buku dia, tetapi nya memadum pembenaran kan kebenaran. Nya fakta pembenaran bukan fakta kebenaran, Mr. Pengempat Salsyah. Karena setiap penjajah dia tidak pernah ada kebenaran. Mereka selalu mencari kebenaran dan pembenaran. Karena penjajah tidak pernah akan melakukan kebenaran. Tetapi selalu mereka mencari pembenaran yang tidak bisa diterima oleh bangsa asli Aceh. Oleh bangsa Islam Aceh. Oleh bangsa asli Papua. Oleh bangsa Papua asli. Bangsa Papua asli. Jadi tidak ada alasan. Yang pegat perang awalnya, yang timba urang awalnya, maka ketika bangsa Aceh orangnya, begitu gedanya ada cerita tentang perjuangan dipegah, ya pemati urangnya, cara semeke fanatik uta. Gedanya ada berjuang, tak pilih rumah dari cengkrama penjajah, tak pilih rumah dari cengkrama pencuri, tak pilih rumah dari tiko itu lang rumah. Petanya yang mati, yang pegat mati so. Bangsa Aceh kalau pernah kamu perang gaya pegat perang, tetapi bangsa Aceh gepudenro dari ancaman perang Portugis, dari ancaman perang Belanda yang terkecah Belanda itu mau nanggro katanya. Karena mamadum bangsa penjajah itu mau jajah Aceh dia coba ganggu Aceh. Bangsa Aceh kalau pernah geganggu go. Katanya kente apa go? Katanya kenta rupah nanggro go. Nyoperle ne buka uta be fanatik uta cara temiki. Waktu kita pegah kebenaran, waktu kita pegah perjuangan, dipegah kita tak pegah perang. Yang me budaya orangnya Aceh so. Kalau 80 sunting. Tanggal oro minggu tanggal 17 kan. 80 tahun namanya. Yang me budaya Aceh so. Yang me tentera Aceh so. Orang Aceh gebelaro. Gebela tanah pusaka. Hana gebegah perang mana Aceh gebelaro. Self defense itu lah bahasa Inggris. Mempertahankan diri dari ancaman apa karena budaya. Kepedendra karena awaknya pakai bude. Waktu itu yang pernah diskusi long di parlemen Belanda. Itu yang malun. Pakan tendera gai me bude lang kampung. Kubalik dan yang ilun. Pakan awakah kami bude lang di Den Helder, di Amsterdam, di seluruh Belanda. Pakan. Karena nanggro awak kamu nanggro sih. Galom na nanggro.
Belanda awak kamu akui berhaji ke Nanggro. Nak kenapa? Hey, open your minds. Stupid, man. Kau berdoma awal lo. Klosak bukan lah masa Belanda. Pakiban pernah main Belanda nak baca sejarah. Belanda kalau lahir Aceh kalau lahir yang pemerdeka Belanda Aceh nak kenapa? Kau buka yang Prince Moritz kedua di Vlissingen. Hah? Ibu kota awak kabun Middelburg hai bangai. Malum lah bahasa Belanda lum pegah bangan parlemen Belanda. Ipegah pakan tentera agami me budi. Ketek bangai ko kah ko helun. Pakan tentera awak kah me budi lah ngampung ke. Awak kamu budi nang Roma. Tipai pun dasari me budi Aceh. What is your legality in Aceh? Show me please. Pu dasar awak kah me budi Aceh. Pun nang Roma kan. Tuan padu awak lahir dan tuan padu Aceh lahir. Maka bena orang Aceh orangnya wat tak begah kebenaran, ipegah tak begah perang tak pemati orang. Nyam biada man haram jadah. Wata dah kena bohnan ulama fikir kata dana ulama yang cukup paling beje-beje harum orangnya di Acehnya. Yang pereta pergelih yang segelih-gelih mungkin orangnya di Aceh. Mana nilai tetap semak dari sekamah wajib tak pergelih beje-beje bajang di Aceh.